قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, berita yang ditunggu-tunggu akhirnya nongol juga kaum muslimin. Ya. Setelah beberapa bulan, ya, kasus ini sepertinya berhenti dari pemberitaan. Ini kasus mantan menak Yakut Khalil Qomas kaum muslimin. Ya, padahal beberapa bulan yang lalu sudah muncul pemberitaan bahwasanya berdasarkan pemeriksaan internal Kemenak, ya KPK memastikan bahwa korupsi kuota haji itu terjadi di era Yakut Khalil Qomas kaum muslimin. Ya. Tapi kemudian beritanya menghilang kaum muslimin. Alhamdulillah sekarang muncul lagi pemberitaan. Ya, mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Ya, karena ini sangat ditunggu-tunggu kepastiannya oleh banyak kaum muslimin, ya, terkait masalah korupsi kuota haji. Dan ini ada berita dari detik.com. Bahkan ini bukan hanya berita dari detik.com saja kaum muslimin, ya, banyak halaman pemberitaan yang mengangkat masalah ini kaum muslimin, ya. Kita baca beritanya kaum muslimin. KPK panggil ex menak Yakut terkait dugaan korupsi kuota haji besok. Ya, ini berita baru ini, tanggal 6 Agustus 2025. Jadi kalau berita ini diterbitkan tanggal 6 Agustus 2025, ya artinya kemarin, ya. Berarti Yakut Khalil Qomas itu hari ini dipanggil oleh KPK kaum muslimin. Ya, kita baca beritanya. KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji di Indonesia. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama atau menak Yakut Khalil Qomas besok. Ya, betul kata Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto kepada wartawan Rabu 6 Agustus 2025. Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan pihaknya akan memanggil Yakut. Pemanggilan akan dilakukan pada Kamis besok, tanggal 7 Agustus. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan Rabu 6 Agustus 2025. Ya. Budi menjelaskan keterangan Yakut sangat diperlukan dalam perkara ini. Budi berharap Yakut dapat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Nanti kami akan cek apakah sudah ada konfirmasi kehadiran atau belum. Namun tentu KPK berharap kepada yang bersangkutan dapat hadir dalam undangan atau panggilan tersebut. Karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini. Diketahui KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi kuota haji, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, ya, dan pendakwah Khalid Basalamah. KPK juga menyampaikan telah berkala melakukan ekspos atau gelar perkara. Ekspos dilakukan terkait perkembangan proses pengusutan yang telah dilakukan. Ekspos itu kan secara berkala, ya, dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim. Ini kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 4 Agustus kemarin. Budi mengatakan dengan adanya ekspos itu bisa terlihat sejauh mana perkembangan pengusutan sebuah perkara. Ekspos itu telah dilakukan beberapa kali, sehingga kita bisa melihat perkembangan dari sebuah penanganan perkara. Ya. Ekspos ada kita lakukan beberapa kali. Ya. Dan sekarang coba kita simak video dari juru bicara KPK
mengenai panggilan terhadap Yakut Kholil Qomas hari Kamis besok kaum muslimin. Dalam kesempatan ini kami ingin mengkonfirmasi terkait informasi yang sudah tersebar luas di teman-teman terkait rencana pemanggilan oleh KPK kepada saudara IEQ, mantan Menteri Agama, terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kuota haji. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini, di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan, sehingga dalam proses penyelidikan ini kita kemudian juga bisa mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan sehingga membuat terang perkara ini. Ya kaum muslimin, ya kita tunggu saja apakah Pak Yakut Kholil Qomas itu mau memenuhi panggilan KPK hari ini atau tidak. Atau malah seperti yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu lah kaum muslimin, ketika Pak Yakut Kholil Qomas masih menjabat Menteri Agama. Ya. Waktu itu Pak Yakut Kholil Qomas itu sudah dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan terkait masalah pembagian kuota haji. Ya. Tapi sudah dipanggil 3 kali, nggak pernah datang. Nggak pernah memenuhi panggilan pansus haji. Dipanggil 3 kali loh. Ya. Nah sekarang ini coba ya kita tunggu saja beritanya. Apakah Yakut ini mau memenuhi panggilan KPK atau tidak? Atau mangkir lagi? Kalau kemarin 3 kali dipanggil itu kan alasannya macam-macam. Katanya keluar negeri, ya sedang safari, safari dinas luar negeri. Sampai ke Perancis, ya, katanya mewakili Pak Jokowi, ya. Bahkan sampai jabatannya habis itu belum pulang juga, ya. Sampai pansusnya dibubarkan itu belum pernah si Yakut ini datang memenuhi panggilan pansus untuk memberikan keterangan terkait pembagian kuota haji reguler dan haji plus. Padahal teriak-teriaknya, NKRI harga mati, ya, Pancasila Jaya, Nusantara milik kita. Tapi giliran diajak membenahi problem yang ada di negara malah mangkir terus. Ya coba kita tunggu sajalah kaum muslimin. Ya, kita tunggu, meskipun ada rasa pesimis juga, apakah nantinya akan terbukti Yakut ini melakukan korupsi kuota haji atau tidak, ya sepertinya sih ya bau-baunya ya si Yakut ini nggak akan jadi tersangka, bau-baunya seperti itu ya, karena ya nyangkut orang banyak, yang dipertaruhkan juga ormas Islam terbesar dunia ya, jadi sepertinya sulit lah ya. Tapi memang ya seperti itulah pengadilan di dunia. Susah kalau mau adil ya. Kalau mau adil ya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia itu bisa dibolak-balik hukum, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah ya. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pengadilan yang sesungguhnya ya. Ya, tapi kita tunggu sajalah kaum muslimin. Mudah-mudahan para penegak hukum itu diberikan taufik dan hidayah sehingga mereka bisa mengatasi permasalahan ini sesuai dengan aturan, ya, tidak mementingkan cuan saja, ya. Kita tunggu saja beritanya, apakah Yakut ini mau mendatangi KPK atau tidak, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.